Jagat maya mendadak dibikin geger dengan pengakuan seorang ibu asal Jambi yang mengaku melahirkan buaya. Yang kasih dia yang minta sendiri, tapi melalui orang kerasukan kan istilahnya macam ada kerasukan. Tapi yang merasuki kakek kami yang zaman dulu. Saking hebohnya, kabar itu pun sampai ke Malaysia hingga sejumlah orang asal negeri jiran itu. Hal tak wajar itu awalnya dianggap masyarakat sekitar sebagai isapan jempol belaka. Namun belakangan mereka percaya setelah buaya itu telah dewasa. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun Facebook, "Ngaku melahirkan buaya." Saking hebohnya, kabar itu pun sampai ke Malaysia hingga sejumlah orang asal negeri jiran itu menyambangi rumah kediamannya di Jambi untuk melakukan wawancara peliputan. Jadi baru balik nih, Baliknya tahun 2000. 2000 baru Pergi belajar. Yang balik belajar. Ada kemarin. Ada pacarannya kemarin. tapi kulit dia pusing lah. Macam itulah. Inilah hantarannya. Lama masa kahwin dulu. Sudah kahwin. Tengok habis. Habis tu dengan suaminya, dengan menantu ibu selalu omong dengan dia. Dalam mimpi tu lah Pak. Kenyataan tak ada. Nur Hasanah mempunyai suami yang berwujud ular. Tetapi sang ibu Nur Hasanah tidak pernah melihat ular melainkan wujud manusia. Tak ada cakap ular. Cuma itu hanya omongan orang aja kan. Dia pergi belajar agama lah ni. Ha? Iya. Masya Allah. Jadi 10 tahun yang lalu dah ada dengan kita tuh dia belajar katanya di Kalimantan di Martapura. Kapan dia ada ibu? Tiba-tiba ada. Penuturan seorang ibu, anaknya ini diberi nama Nur Hasanah. Sore tuh saya gendong bawa pulang dah. Gendong di mana Bu? Balik rumah. Ceritanya sewaktu zaman itu kami ini hari-harinya cari ikan Pak. Cari ikan. Ya. Jadi dia Bagaimana dia? dia nak pulang dengan Nur Hasanah meminta kepada ibunya agar dibawa pulang ke rumah, namun ibunya meminta kepada Nur Hasanah, "Bagaimana mana membawamu pulang karena kita beda alam." Tetapi Nur Hasanah menjawab akan merubah wujud jadi buaya. kita sini bilang hempang yang ngandang-ngandang anak sungai itu kayak jaring. Ampang, ampangan. Kalau orang sekarang bilang belat. Belah. Oh, dia cakap Ini mata dia ibu selalu cuci kan? Tak pernah Pak. dia sendiri. Tak pernah. Mandi semua. Dia kalau malam Jumat, malam Senin dia mandi kembang Pak. mandi kembang. Kita taruh baik kembang situ sebanyak-banyaknya. Dia minta kalau permintaan dia kalau kita bisa carikan 40 macam kembang. Bunga. Kalau tak bisa kita 3 macam kembang boleh. Mandi bunga. Terus setiap malam Jumat malam Dia Senin. turun sendiri. Iya. Mantu pun Tak payah kita angkat Pak, dia turun sendiri. Cuma kalau naik ke atas selama kemarinnya baru-baru punya kami punya itu tuh dari kayu Pak. Ini yang gantikan DPR dari Riau tuh. Digantikannya dengan keramik tuh. Kalau dulu kami mandi. papan, kalau lagi papan dulu dia turun naik sendiri. Sekarang cuma dia pandai turun, kalau naik dia susah. Terus bila dia mau naik, itu ibu Dia pasang. kering sendiri. Sendiri. Di ini soalnya kulit Pak, bukan sisik. Jadi tidak ada mani. Bukannya sisik. Dijelaskan oleh warga Malaysia yang meliput langsung ke rumahnya Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengok ini seekor buaya ini sebenarnya ialah bukan buaya tapi adalah Nurul Hasanah dinamakan oleh ibunya. Jadi ini kulitnya bukan bersisik, kulitnya adalah kulit yang licin, tidak lekat air. Inilah anugerah Allah kepada ibu ini. Jadi Nurul Hasanah ini telah pun berkahwin dengan seorang laki-laki yang bangsa jin juga, jenis ular. Jadi ini diberi Allah Ta'ala sebagai menunjuk kebesaran Allah kepada kita. Maksudnya ia adalah buaya tapi bukan buaya sebenarnya. Kita tengok buaya ini buaya licin kulitnya. Cuba tengok kulit ini licin. Tengok. Ini lembut. Dan dia hidup ni ha ni. Nampak masya-Allah. Ha ni. Ini kulit bukan sisik. Coba kepala dia. Tengok sana. Ha tu. Mungkin jangan dipegang. Main pegang dia pegang. Depan lagi, pegang kepala ujung. Tu. Boleh dekat sikit. Sana, maaf ya sana ya. Kita mau balik ke Malaysia, mau tunjuk sama Malaysia sana. Inilah.
Hah? Abi ini ayahnya. Itu bapak di belakang. Ya, assalamualaikum. Kami dari Malaysia. Madam Syarah. Nah, mau melihat ini tinggal pun agak kaget juga. Jadi kami dah tangkap bersama Allah SWT. Ini bapaknya. Nama apa Pak? Muhammad Aini. Ini bapaknya Muhammad Aini. Muhammad Aini. Inilah anaknya yang lahir kembar sama dengan anak laki-laki nama Pak? Mas Roni. Mas Roni. Jadi bapak inilah anaknya yang umurnya 20 tahun. Ininya wanita. Ini wanita, yang maksudnya laki-laki adiknya. Kemannya laki-laki. Inilah bagaimana Allah beri. Allah kasih. Itulah nampaknya selama dari tahun 2000 yang netap di rumah ini, ya nampaknya tuh itulah yang sering dikunjungi orang kan, setiap harinya tuh ada bayi tamu ya dari mana aja, nampaknya dikatakan seluruh kampung tuh sudah ada yang berkunjung ke sini kan gitulah. Orang-orang bule dari Irian ya, nampaknya dari tahun 2007 kemarin itu Ibu Jaksa Agung juga pernah juga berkunjung ke sini kan. Bapak cerita sejarah di asal bagaimana jadinya anak ini buaya. Itulah sejarahnya, memang ini panjang ceritanya. Sedikit kita mau dengar. Sedikit ya. Itu kami itu ceritanya itulah mungkin sudah dari datuk zaman dulu sudah digariskan kayak gini, memang ada sejarah keturunan ceritanya kan. Jadi kami nikah 6 bulan, ceritanya dulu saya lumpuh, nggak bisa jalan 3 bulan nggak bisa jalan. Nah jadi waktu saya lumpuh itu yang keturunan itu dia mau minta saya mau dipinjam, mau dibawa ke alam dia nama keturunan. Sebab yang keturunan kami itu yang ujung ini sudah turun ke sungai, jadi yang ujung orang juga sudah meninggal, namanya sudah keturunan ke kami kan. Jadi orang tua saya tadi ya namanya anak tidak boleh dia kan, saya sampai diubat sama orang itu, orang tua tuh waktu mengubat tuh lah dia rupanya dia ada izin, tadi dia ada perjanjian sama keturunan itu kalau anak saya yang izin dipinjam waktu mandikan saya mengubat saya tadi kan, kecuali nanti kalau dia sembuh punya keturunan itu serada orang. Kebetulan saya tadi diubat sama orang tua ya berguyur sehat, 20 tahunan kami nikah, sudah ada anak yang lain. Nah di situ ibu sudah tahun 85 kami merantau daerah Jambi. Pertama kami di Tempino 1 tahun di Nagasari. Tahun 86 pindah lagi ke daerah Banyulincir, desa Sukajaya, masuk ke dalam Simpang Gurun namanya. Nah di situ kami yang lama dari 86 sampai akhir 92. Jadi itulah tahun 91 ibu telah hamil. Kami 3 bulan ibu datang yang keturunan itu nuntut janji. Itu janji ya? Iya, katanya sekarang kamu hamil, nanti kalau cewek saya bawa, kalau cowok ingonlah kamu. Dalam mimpi ibu, ya namanya mimpi dan dipedulikan. Sekali itu tadi ibu hamil 5 bulan besar. Besar itu macam keadaan 10 bulan, hamil 5 bulan tadi. Jadi kami khawatir penyakit, kami bawa lah dulu periksa di Tempino. Sekali diperiksa itu ditanya, sudah selesai, ini yang sebenarnya normal, yang cuman kembar dia bilang kan. Kembar dia. Ya sudah, pikir saya memang sudah garisan kita punya anak kembar. Ya pulang. Dari hamil 5 bulan ibu sudah tidak kuat lagi, makan disiapkan, mandi disiapkan, periksa lagi lah di bidan lain. Ternyata ya dibilang kayak gitu juga. Allah. 2-3 kali periksa bidan kampung, ternyata dibilang kayak gitu. Benar ada 2. Ya memang kembar dia. Kembar ya. Nah, hamil 11 bulan, 3 hari tanda melahirkan ibu tidur malam itulah mimpi melahirkan. Di melahirkan tuh perasaan ibu ya bayinya nangis, bidannya ada, tapi sadar itu malam, darah yang banjir, orang yang nggak ada. Darahnya keluar? Nah, macam mana melahirkan itu? Melahirkan anak, tapi orang nggak ada. Orangnya nggak ada. Masya Allah. Biasanya kan waktu hamil memang dipegang kayak gini terasa 2 rasanya kan. Nah, jadi 3 hari ibu pendarahan baru lahir adik kembarnya itu. Jadi namanya dia hilang, tidak kami hiraukan. Jadi sudah hilang, dia pergi. Iya, sudah kan tidak ada lagi. Namanya hanya dalam mimpi aja melahirkan tadi kan. Cuma darah yang banjir. Nah, jadi sudah lahir adiknya, sudah sehat ibu, ya cukuran bikin nama adiknya tadi kan. Cukur rambutnya? Enggak, apa kata orang tuh selamatan bikin nama adiknya tadi. Bikin nama adik dia ini? Nah iya, adik kembarnya tadi. Kebetulan sudah 3 hari adik kami bikin nama. Jadi saya tadi jemput bidan lagi mau ngurut ibu. Maksud saya mau ngurut ibu tadi
supaya apa kan nanti itu. Jadi rupanya bidan itu yang kemasukan lagi. Kemasukan tulah bilang kan saya nggak hadir. Nah, kata saya ngapalah. Nah, kamu ini katanya pura-pura tidak tahu. Lah, kata saya ngapo? Kan kamu katanya waktu hamilnya tahu, katanya kan waktu lahirnya tahu. Kata saya ngapo? Kan katanya ini cuman anak kamu yang lahir hilang, itu cuman hilang dari pandangan mata kamu, dia ada. Nah itulah disuruhnya rawat. Saya jawab, kata saya macam mana merawatnya, orang yang nggak kelihatan. Dia bilang cara merawatnya ini cuman disiapkan sajen, bubur merah bubur putih, dibaca doa selamat, panggil aja nama dia. Saya tanya namanya siapa. Jadi waktu itu cuman disuruh ambil dari Cahaya Nur. Nah jadi cuman namanya nih kitanya adiknya disaksikan ke orang banyak, bikin namanya macam itu juga. Jadi saya tadi yang ngundang orang lagi, belanja lagi selamatan. Nah waktu selamatan itulah disaksikan waktu nyelamati dia tadi, ditambah sama neneknya Hasanah, maka bernama itu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Jadi nanti katanya sudah kamu kasih ini nama, nanti dia pulang. Cuman pulangnya wujud dia nanti datangnya tidak tetap, bisa berubah-ubah. Lah kata saya macam mana saya mau kena sama anak saya kalau wujudnya datang berubah-ubah. Dia bilang pertandaannya biar wujud yang ganas dia jinak. Kebetulan 3 hari sudah kasih nama, itu pulangnya pertama dia wujudnya ular juga. Ular? Iya. Tahunnya ada di bawah bantal kita melingkar tidurnya. Ular tadi sebesar ini lah. Nanti di samping adiknya tidur, kadang di buayan adiknya. Sudah kebetulan tadi 6 bulan di rumah kayak gitu. Akhir tahun 92 memang kami sudah mau pindah lagi ke Tungkar Ulu. Nah dia sudah hilang duluan ular itu. Setengah bulan kami di sana, baru dia pulang. Itu dia pulang itu cuma tidak mau netap lagi. Nah, hilang pergi jalan 10 tahun, kakek entah 2 bulan 3 bulan, ada setengah tahun, ada setengah tahun, ada setahun gitu. Dan dia nggak tahunya nanti malam Jumat ada kadang di badan adiknya, kadang dibuat ranjangnya kayak gini. Nah, jadi jalannya 10 tahun, tahun 2000 1 tahun itu sering pula orang kesurupan lagi. Nah itu dia nih mau minta rawat di rumah lagi. Nah itulah terakhir ibu dapat mimpi bulan 8 tanggal 16 Agustus. Mak katanya saya mau ikut pulang ke dunia mama. Jadi kata ibu kalau kamu pulang ke dunia mama wujud apa? Buaya. Jadi kata ibu kalau wujud buaya tidak mungkin mama ngambil di sungai yang lepas kayak gitu. Iya, masuklah dalam pekarangan mama, bapak kamu. Itu kebetulan kita ikan tadi kan. Itulah dia masuk dalam pekarangan tadi. Cuman sebesar inilah dulu. Kecil besar ini. Yang di gambar Nah, itu ujung di tuh ya. gambar si cium itu. Jadi sedang di pekarangan tuh dia muncung itu mangap. Mangap itu apa? Buka mulutnya itu. Dia buka itu? Nah iya. Iya. Jadi saya tadi ngeri. Kalau iya anak, kalau bukan kita kan kalau ngambil yang di sungai kan nanti kan dia marah gitu. Kita takut. Jadi anak saya yang nomor 2 tuh dia masih bujangan. Itu apa Pak? Kata saya, wah anak buaya En, namanya En. Dia langsung jawab, itu adik Pak. Bawa pulang katanya. Nah kita saya kalau bukan kita kerja di sungai nanti induknya marah anaknya diambil. Betul tuh induknya marah. Ibu yang dapat mimpi nggak cerita sama kita kan gitu. Jadi saya tadi ya masih takut, anak tadi mau kepingin bawa pulang. Saya dekati ya diam aja dia muncung yang buka tadi. Jadi saya tadi masih ragu tadi muncung yang mangap itu saya yang buka tadi saya cengkam kuat gitu. Saya pegang, saya angkat itu dia jerit manggil mak 3 kali. Panggil mak gitu kan 3 kali. Iya. Masya Allah. Saya ngucap astagfirullahaladzim. Ibu pun sampai latah, ibu mikut juga waktu itu. Kata ibu kan ngapa buaya manggil mama En. Anak saya tadi kata anak saya mak sadar mak inilah adik yang nggak ada kemarin. Jadi baru dia ingat, dia nyuruh pulang tadi. Nah itulah saya masuk dalam perahu. Ya diam kayak gitulah di perahu nggak diikat-ikat. Ya sampailah dibuat pulang itu. Nah, sampailah sekarang pernah diikat. Bilang dia pergi belajar di mana Pak? Nah itu tadi sudah waktu itu tadi dilamar suaminya tadi. Jadi suaminya itu telah sudah 5 tahun orang Teluk Nila itu punya anak 5 itu. Cewek itu macam mana orang gila itu. Kalau dipinjamnya itu kalau orang main ikel itu main guli katanya kan, dia ngikut juga sama anak-anak ini. Dia punya anak 1.
nanti orang manjat pohon, dia ikut manjat pohon, orang mandi di sungai ikut juga. Ini? Enggak, yang calon suaminya Iya, tadi. calon suami. Iya. Jadi sudah umur, sudah dewasa tadi itu setahun tuh sering dia mau minta lamar ke sini, mau minta datang kan. Suami itu rupa apa, Pak? Nah, suaminya tuh kalau zaman dulu ceritanya ya wujudnya ular katanya kan gitu. Tapi sudah dia menghilang sampai sekarang tidak pernah lagi katanya dia pulang wujud ular itu. Cuman itulah sering minjem raga orang itu saja. Orang tuh kemasukan dari dia tadi kan. Nah, Kesurupan. Jadi sudah puas nih minta datangkan ke sini, ya datanglah orang itu kan melamar itu langsung masukan lagi dari calonnya tuh. Sekarang dia sudah lama sudah kawin kan? Sudah kawin. Jadi itu waktu melamar kami tanya ini, kata saya kan ini dari mana? Katanya dari Kalimantan. Saya itu ragunya kan, dia kamu ini gimana pernah sama Sinor kata saya kan. Bilang kan si Norne dulu kan tidak netap di rumah, jalan 10 tahun. Nah si Norne katanya di sana juga, jalan webnya di Matapura. Kami sama-sama sekolah di SD, katanya dari SD katanya tahun 2000 tamat sekolah Sinor, ialah pulang ke kami, itulah pisahnya karena saya pun pergi haji dia bilang. Balik dari haji tadi dia nyusul ke sini. Nah itulah sering minta lamar tadi. Nah itulah tahunnya dulu cara dia melamarnya, cara adatnya, cara nikahkannya dikasih tahu kan. Itulah tahu cara-caranya tadi. Sampai diadakan waktu. Jadi namanya dia melewati orang kesurupan nikah tadi. Jadi mungkin yang itu tadi waktu dia melamar orang namanya orang kesurupan kan, orang satu orang yang dengar tadi mungkin ceritalah nyebar ke lain. Jadi kadang mobil satu mobil, kadang dua. Kabarnya Pak Sinor tunangan, mau tidak maulah kita ceritakan keadaannya kayak gitu. Macam mana Pak, bisa dilihat nanti pengantinnya. Maaf, sudah kami juga tanya, saya kan tidak bisa dilihat. Cuman kata saya kan macam yang mungkin yang bisa dilihat nanti cuma adat. Nah, karena saya tanya adat itu dipintanya. Nah, yang dipinta adat tuh kata orang apa? Nah, dipintanya itu kata saya cuma adatnya kuliah 40 macam. Itu tahta kerajaan singgasana 7 tingkat. Nah, kembangnya nanti kembang jenor 6. Nah, itu dikasih taunya di depan ranjang 2, di depan tahta 2, di depan mandinya nih 2 taruhnya kembang jenornya. Nah, bikin kue 40 macam itu dari Jumat sampai ke Jumat karena katanya tamu kami berdatangan, cuman orang yang nggak nengok. Nah disitulah dulu tahunnya waktu nikah jamnya saya tanya kan macam mana ini nikahnya, saya tanya dari mana kawakitnya, katanya dari alam kami. Macam mana kata saya mau walikan nggak melihat sama kawakitnya. Nah cuman katanya bapak jamnya baik kami tentukan, harinya kami tentukan. Itulah ditantunya kemarin tentunya kan hari Senin jam 2 siang nanti bapak siapkan karpet di dalam kamar, bapak duduk situ. Itu katanya kawakit dari alam kami sudah hadir, saksinya dari pembawa suaminya itu sudah hadir. Nanti bapak sudah duduk di dalam situ, ya walikan lah macam mana anak yang biasa macam itulah mewalikannya. Saya macam mana saya nggak lihat. Nah cuman katanya itulah biar bapak dalam hati ngomongnya kami sudah tahu. Macam itulah yang kita adakan kemarin. Sekarang ini bapak boleh tutur dengan dia, boleh omongnya dengan anak ini. Gimana tuh? Cakap ni kami datang daripada jauh mau ziarah, bolehkah dia goyang-goyang badan sikit, gerakkah boleh? Bisa. Tadi masa bapak bercakap Jarang tadi mau kayak gitu Pak. Jarang dia mau kayak gitu. Kalau dia jadi angkat ekor sikit kah? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Ni, abang, bapak ni dia ada kena bersangkutan dengan Syekh Abdul Rahman juga Pak, anda dekat kecil. Syekh apa? Abdul Rahman. Video ini dikutip dari akunnya KL Media Channel.